Halo sahabat catur, kita jumpa lagi. Pada video kali ini saya akan membagikan 3 buah partai yang paling tua di dunia. Partai ini dimainkan tahun 1620 oleh seorang pecatur brilian, Gioacchino Greco. Partai-partai ini saya beri judul Partai Misterius. Sebab di sini yang ada cuma nama Greco saja, sedangkan nama lawannya tidak ada. Bisa jadi Greco ini hanya menulis permainan dia dan tidak menulis nama-nama lawan dia. Sehingga database catur dunia hanya mempergunakan nama NN atau no-name untuk lawan Greco. Sekarang kita mulai partai yang pertama. Dimainkan tahun 1620. Putih dipegang oleh Gioacchino Greco dan hitam oleh no-name. F4, E5. Ini adalah pembukaan birds. Bidak pukul bidak. Hitam menteri A4 skak. Di sini langkah textbooknya dari pembukaan birds. Bidak maju D6. Bidak pukul bidak. Gajah pukul bidak. Kuda F3. Bidak G5. Bidak G3. Bidak G4 mengancam menteri kuda. Kuda H4. Hitam kuda E7. Putih bidak D4. Kuda G6 mengajak pertukaran kuda. Kuda pukul kuda. Pukul G6. Dan posisi masih tetap berimbang. Kita kembali ke langkah partai. Di sini bidak menteri H4 skak. Ini adalah langkah yang agak lemah. Bidak G3 mengancam menteri. Menteri E4 mengancam benteng. Kuda menutup ke F3. Kuda C6 menambah ancaman terhadap bidak di E5. Kuda C3 mengancam menteri. Menteri F5. Bidak E4 kembali mengancam menteri. Menteri E6. Putih bidak D4 mengancam untuk menggarpu kuda dan menteri ke D5. Di sini hitam terpaksa menteri ke E7. Gajah G5 mengancam menteri. Menteri B4 mengancam bidak di B2. Bidak H3 mengancam menteri. Menteri pukul bidak B2. Kuda A3 mengancam menteri. Sampai di sini hitam menyerah sebab menterinya sudah terjebak. Sekarang partai yang kedua dimainkan tahun 1620. Putih dipegang oleh Gioacchino Greco dan hitam oleh no-name. E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4. Ini adalah pembukaan Italia atau Guido Piano. Gajah C5, bidak C3, hitam kuda F6 mengancam bidak E4. Putih bidak D4 mengancam gajah. Gajah B6. Bidak pukul bidak mengancam kuda. Kuda pukul bidak E4. Di sini kita melakukan langkah lemah. Lebih baik di sini kuda G4 mengancam bidak di E5. Putih gajah
pukul bidak F7 skat, raja pukul gajah, kuda G5 skat, raja E8, menteri pukul kuda, kuda pukul bidak E5 mengancam menteri, menteri G3 mengancam kuda, menteri F6 melindungi kuda di E5, dan posisi tidaklah terlalu jelek untuk hitam. Kita lanjut ke langkah partai. Di sini hitam kuda pukul bidak E4, putih menteri D5 mengancam mat di F7, dan juga kuda di E4, dan sampai di sini hitam menyerah. Sebab bila dilanjutkan, seandainya gajah pukul bidak F2 skat, tentu raja E2, dan bila menteri E7 melindungi mat di F7, maka menteri pukul kuda dan hitam sudah kalah. Sekarang partai yang ketiga dimainkan tahun 1620. Putih dipegang oleh Gioacchino Greco dan hitam oleh Nonaim. E4, E5, F4. Ini adalah gambit raja yang sangat tajam. E pukul F, gajah C4, hitam menteri skat A4, raja F1, bidak D6 membuka jalan gajah di C8, kuda F3 mengancam menteri, gajah G4 mengikat kuda di F3. Bila kuda pukul menteri, tentu gajah juga pukul menteri. Putih bidak D4, hitam menteri F6, putih bidak E5 mengancam menteri, menteri H6, bidak G3 mengikat bidak di F4, hitam menteri H3 skat, raja F2, bidak pukul bidak skat. Di sini hitam melakukan langkah yang sangat lemah. Lebih baik di sini kuda H6, gajah pukul bidak, kuda C6, putih bidak pukul bidak, hitam rokade. Dan bila putih masih pukul bidak, tentu hitam pukul bidak mengancam menteri, dan posisi hitam lebih baik. Kita kembali ke langkah partai. Di sini bidak pukul bidak skat, putih bidak pukul bidak, benteng mengancam menteri, di sini hitam, gajah terpaksa pukul kuda, menteri pukul gajah, benteng tetap mengancam menteri, menteri mundur ke D7, menteri pukul bidak B7 mengancam benteng, menteri C6 mengajak bertukar menteri sambil melindungi benteng di A8. Di sini putih
gajah B5, dan hitam menyerah karena menterinya terjebak di C6. Tidak mungkin memukul menteri karena ada raja di belakang. Jadi di sini tentu menteri terpaksa pukul gajah. Dan itu artinya hitam sudah kalah total. Sebab bila dilanjutkan menteri pukul gajah, tentu menteri pukul menteri skat. Bila kuda tutup, tentu benteng ke E1 dan posisi hitam benar-benar dalam keadaan terjepit. Sahabat catur, itu tadi 3 buah partai masa lalu yang benar-benar brutal, sadis dan indah. Semoga partai-partai seperti ini bisa menginspirasi Anda dalam bermain catur. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini clearance of diagonal atau mengosongkan diagonal. Silakan Anda cari langkah terbaik hitam di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar, saya akan mengepinnya agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.